Kamu mulai terbang menjauhi orbit bumi dengan pesawat luar angkasa super canggih. Setelah mencapai jarak aman, kemudian, wuss, pesawatmu langsung melesat keluar angkasa. Keren abis! Cahaya dari ribuan bintang berkelebat melewatimu. Dan cuma dalam hitungan menit, kamu telah sampai di seberang galaksi Bima Sakti. Perjalanan seperti ini sudah lazim dilakukan dan kamu termasuk orang yang berhasil menjelajahi seantero galaksi. Tapi untuk sampai di sana, kamu harus menempuhnya selama 90 juta tahun. Gimana caranya ya? Sama kayak di game komputer, kita perlu 3 unit kapal induk yang bisa melaju sampai sengebut 499 km per detik. Masing-masing kapal punya 10 pad kolonisasi dan bisa melepas pad untuk diluncurkan ke planet tujuan. Ada juga 2 kapal cepat yang melaju 2 kali lebih ngebut, tapi cuma bisa ngebentuk koloni di satu planet. Tiap planet yang dikolonisasi bisa mengirimkan kapal baru dalam ekspedisinya. Jadi, manusia sudah bisa melintasi seluruh galaksi dalam waktu 90 juta tahun. Sebagian besar dari waktu ini dihabiskan untuk melewati antar bintang. Tapi, kendala utamanya ada pada kecepatan. Tahun 2021, kapal luar angkasa kita bisa terbang secepat 39.984 km per jam. Kalau bisa terbang sengebut ini, kita akan melintasi Amerika Serikat dari New York ke Los Angeles maksimal cuma selama 4 menit. Tapi tetap aja sih, perjalanan menuju Mars harus ditempuh selama 7 bulan. Bintang terdekat dari matahari kita, yaitu Proxima Centauri, berjarak 4,2 tahun cahaya. Sebagai matahari tercepat di semesta ini, cahaya bergerak dari matahari ke Proxima Centauri selama 4,2 tahun. Sedangkan roket perlu terbang selama 73.000 tahun. Jauh lebih lama dari peradaban manusia maju di muka bumi. Galaksi Bima Sakti berdiameter 105.000 tahun cahaya. Mau kita terbang sengebut cahaya pun, waktu tempuhnya akan sangat lama. Manusia kemudian mencari alternatif lain untuk piknik keluar angkasa. Kita lompat dikit ke masa depan yuk. Semisal nih, masalah tadi udah terpecahkan, maka kita akan bisa melesat dengan probe mikroskopis yang ditenagai oleh berkas sinar laser dari bumi. Kemudian, kecepatan probe kita jadi bertambah sampai 25% dari kecepatan cahaya. Itu pun masih sangat lambat. Kendalanya satu sih, nggak ada benda bermassa yang bisa melaju dengan kecepatan cahaya. Oke lah, berarti kita perlu ngebahas soal penelitian pendorong Alcubierre. Dengan metode ini, kita nggak pakai perpindahan dari titik A ke titik B, tapi jarak di kedua titik perlu didekatkan. Lihat kertas rimin ini baik-baik ya. Semisal kamu perlu pergi ke tempat tujuanmu dengan ngelewatin 3 kotak ini. Kamu nggak akan bergerak lurus dengan kecepatan tinggi, tapi perlu ngelipet kotaknya agar pesawatmu sampai di titik B. Setelah lipetannya dibuka lagi, luar angkasa kembali normal. Dan kamu sudah berpindah tempat tujuan tanpa perlu bergerak. Jadi, sederhananya begitu ya cara kerjanya. Pendorong Alcubierre ini akan memperpendek jarak di depan pesawat dan memperpanjang bagian di belakang ekornya. Menurut teori, pesawat luar angkasa pendorong Alcubierre memang bisa bergerak pada kecepatan berapapun, bahkan lebih ngebut dari kecepatan cahaya. Tapi jumlah energi yang diperlukan juga sangat besar, bahkan bisa setara dengan energi massa di seluruh Jupiter. Saat sebagian ilmuwan tengah mengupayakan perbaikan pada pendorong Alcubierre, sebagian lainnya justru mengamati objek paling misterius di alam semesta ini, alias lubang hitam. Objek super berat ini bisa menyedot dan memerangkap cahaya. Oke, kita analogikan ruang dan waktu kita sebagai trampolin lingkaran ya. Kalau kamu naruh bola basket di tengahnya, trampolin akan ngebentuk lekukan. Semua benda yang kamu taruh di bagian ini akan menggelinding di dekat bola basket. Begitulah cara kerja gravitasi. Tapi kalau kamu menggulirkan bola golf melewati bola basket, kemungkinan bola itu akan keluar dari lekukan trampolin. Ganti bolanya dengan bola bowling ya, pasti lekukan yang terbentuk akan lebih dalam. Tuh kan? Dan bola golf tadi pasti akan ikut masuk ke lekukan bersama bola bowling tanpa bisa keluar lagi. Begitulah cara kerja lubang hitam. Sebagian ilmuwan juga percaya di pusat lubang hitam kemungkinan ada lubang cacing. Lubang ini menjadi jalan pintas dari titik A ke titik B di alam semesta. Di kertas rimin tadi, kita nggak bergerak lurus, tapi cuma ngelipet kertasnya sehingga titik A berhimpitan dengan titik B. Kita lubangi titiknya ya, lalu bergerak ke titik B. Nah sekarang, coba deh buka lipetan kertasnya. Tuh kan, kamu langsung sampai ke titik tujuanmu.
Menurut salah satu teori, pesawat luar angkasa akan terbang melewati lubang cacing kalau bisa menahan tekanan medan gravitasi di lubang hitam. Lubang cacing ini kemudian akan mengarahkannya ke suatu tempat, bisa menuju galaksi lain atau malah dunia paralel. Wah, percobaan kita telah berhasil. Nah, coba deh amati galaksi Bima Sakti kita ini. Dari sini, kita bisa terbang ke tempat lain. Tapi kita perlu nentuin tempat kolonisasi yang pas dulu. Di jagat raya, ada triliunan bintang yang masing-masing dikelilingi planet dan sebagian di antaranya bisa saja laik huni. Berarti kita perlu menyeleksi daftarnya kan? Cari dulu bintang yang masih relatif muda, kurang lebih mirip dengan matahari kita. Di dekat bintang ini, koloni manusia kemungkinan akan bisa bertahan lama. Setelah menua, bintang mulai membesar dan berubah warna menjadi merah. Di akhir masa hidupnya, bintang bisa menyedot semua planet di sekelilingnya, lalu menghasilkan ledakan kuat hingga cahayanya bisa terlihat dari jarak puluhan tahun cahaya. Selanjutnya, kandidat planet harus berada di zona laik huni dari bintang induknya. Jaraknya harus pas dan gak bisa terlalu jauh atau terlalu mepet. Dengan begini, suhunya juga akan sesuai. Airnya harus berwujud cair dan permukaan planetnya harus padat biar nantinya bisa kita tapaki dan tempati. Yang juga nggak kalah penting adalah ukuran planetnya. Kalau terlalu besar, gaya gravitasinya akan menekan kita, sehingga kita akan sulit melompat, berjalan, dan mengangkat beban setelah lama terbiasa dengan gravitasi bumi. Tapi kalau planetnya terlalu kecil, tubuh kita seakan-akan menjadi super kuat, lompatan kita jadi lebih tinggi, dan beban yang bisa kita angkat semakin bertambah. Minusnya, otot kita jadi kehilangan bentuk, dan kesehatan kita terus menurun, jadi kita perlu nyari planet seukuran bumi. Totalnya ada sekitar 100.000 sistem bintang yang sesuai dengan parameter kita tadi. Jadi kita perlu milih yang paling sesuai. Nah, ini nih target pertama kita. Sebut saja namanya rumah baru. Oke sip, nyalain dulu mesin pesawat super ngebutnya, kemudian wuss, langsung sampai. Meski sudah memenuhi semua kriteria kita, ternyata planet ini masih belum bisa disebut sebagai rumah. Permukaannya berupa gurun luas yang dipenuhi dengan kawah dan ngarai, sehingga kita perlu bekerja ekstra keras untuk bikin tempat ini bisa dihuni seperti di bumi. Fase terraformasi planet ini akan segera dimulai, maka kita perlu mengubah iklim dan atmosfernya. Diperlukan sekitar 78% nitrogen dan 21% oksigen agar kita bisa bernafas tanpa memakai alat bantu. Jadi, kita perlu mendirikan pabrik udara, sedangkan beberapa spesies tumbuhan akan bisa menghasilkan air. Kita juga perlu bikin pembangkit listrik dan pabrik penghasil bahan bakar pesawat luar angkasa. Oh ya, ekstraksi makanan juga penting. Kalau semuanya sudah siap, koloni di sini bisa terbentuk dengan sendirinya. Beberapa abad kemudian, perkembangan di planet ini akan mulai terasa dan penduduknya juga mulai bertambah sehingga kita akan siap mengirimkan ekspedisi ke dunia di sekitarnya. Selama jutaan tahun, umat manusia telah tersebar di seluruh penjuru Bima Sakti. Kita terus menjelajahi galaksi dan berpindah planet untuk membentuk koloni. Eksplorasi kita nggak cuma antar planet aja, tapi juga antar bintang. Dan selanjutnya, kita siap beralih menjadi spesies antar galaksi. Ini galaksi Bima Sakti. Kita perkecil dulu ya. Nah, ini grup lokal galaksi kita. Masing-masing terdiri dari jutaan bintang yang bisa menjadi kandidat kolonisasi kita. Tapi kita perlu terbang sejauh 5 juta tahun cahaya untuk sampai ke situ. Oke, kita perkecil lagi dan sampai di super cluster Virgo. Ada sekitar 100 gugus galaksi yang mirip dengan Bima Sakti. Lalu kita perkecil lagi. Saat ini, kita sejauh 1 miliar tahun cahaya dari bumi. Tepatnya di super cluster tetangga. Galaksinya mulai kelihatan mirip titik kecil kan? Padahal di dalamnya ada ribuan sampai jutaan galaksi. Perkecil lagi, sekarang kita sudah sampai di 14 miliar tahun cahaya dari bumi. Inilah alam semesta yang bisa kita amati. Di sini ada sekitar 2 triliun galaksi. Meski sudah ngebut sampai 1000 kali kecepatan cahaya pun, kita perlu nunggu sampai miliaran tahun untuk berkoloni di 1% bintangnya. Tapi nggak cuma itu aja, ada titik dingin di alam semesta yang juga bisa kita amati. Sebagian ilmuwan meyakininya sebagai bekas dari tabrakan antar alam semesta. Menurut anggapan mereka, alam semesta bisa berwujud mirip gelembung dan masing-masingnya punya triliunan galaksi. Saat gelembung dari semesta lain menabrak semesta kita, gaya gravitasinya mengoyak gugusan galaksi kita. Kalau teori ini terbukti benar, berarti dunia paralel emang beneran ada. Kita pun akan punya kemungkinan tak terbatas untuk mengeksplorasi dan menemukan dunia baru serta berinteraksi dengan peradaban di luar bumi. Wah, pasti bakalan seru banget tuh!